Hello everyone. Introduce myself. My name is Hadi Suryanto. I am from Diversity Science Indonesia. This time I want to review one journal. The title journal is Europa Journal of Contemporary Education. This journal Scopus Index by quartile Q2. The index next Scopus is Web of Science, SPAPLU, Open Academic Journal Index, ERIC, Institute of Education Science, Crossref Number, Library, EBSCOhost, Serpak, Romeo, and ERIC Plus. This journal published every 3 months, 1 year published for 5 Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali dengan saya Hadi Suryanto dari Diversity Science. Kali ini saya menemukan jurnal yang sangat antik, yaitu jurnal Europa Journal of Contemporary Education yang kuartilnya Q2. Untuk lebih jelasnya kita lihat statusnya di SJR. Statusnya di sini di SJR ada Jurnal Pendidikan Kontemporer Eropa akses terbuka, kuartilnya Q2, H-indexnya hanya 14 dengan 66 dokumen per tahun. Lumayan ya, lumayan. Tetapi kalau saya lihat tadi, sempat saya lihat ini jurnal 1 kali penerbit, 1 kali volume itu ada sekitar 20-an lebih. Jadi kalau dikali 4 mungkin bisa sekitar 100 kurang lebih segitu. Tapi mungkin di sini tertulis 66, mungkin ini untuk tahun 2020 ya. Kita lihat bagaimana statusnya lagi. Jurnal Pendidikan Kontemporer Eropa ini diterbitkan di Slovakia. Dia hanya fokus tentang ilmu sosial. Ilmu sosialnya itu fokus tentang pendidikan. Penerbitnya, penelitinya ada penelitian rumah penerbit Akademisro. H-indexnya ada 14. Kita lihat jurnal ini bertujuan untuk memfasilitasi pembentukan pemandangan baru yang lebih luas tentang isu-isu dalam pendidikan masa kini, peningkatan kualitas penelitian humaniora melalui penggunaan aktif praktek domestik dan asing terbaik, dan mengintegrasikan pencapaian berbagai bidang ilmu pengetahuan dan pengetahuan dengan pendekatan yang tidak konvensional. Nah, kita lihat lagi ya, ini kuartilnya hanya 1 kuartil, yaitu Q2 tahun 2000, mulai tahun 2018 sampai 2020. Kita lihat langsung menuju webnya. Inilah webnya. Penerjemah saya tidak berfungsi ya, jadi saya lihat ini jurnal ini ya. The journal is mission to promotion innovation, creative and unconventional way to investigation and resolve issue in present-day education, and to familiarize the public with the funding of research into issue in education. Jadi jurnal ini mempromosikan penelitian yang inovatif, kreatif, dan
penggalian informasinya atau investigasinya itu tidak dengan cara konvensional. Ya, dia hanya fokus tentang riset pendidikan. Jadi penelitian itu nanti akan membahas tentang development from pengembangan dari perspektif pedagogik psikologi, filosofi, dan interdisciplinary science. Jadi interdisiplin, berbagai sudut pandang keilmuan, tetapi dia fokusnya tentang pendidikan. Ini H2 sudah kita lihat di sini. Nah, lalu kita lihat lagi lebih dalam tentang jurnal ini. Oke, ini instruction for author reading manuscript subscribe. Ini contohnya. Jurnal ini, mohon maaf ya, jurnal cost of publication. The publication in eject is changeable. The cost publication ya sekitar 815 US dollar per one artikel, tidak per kata ya, tidak per halaman, tapi per artikel. Sekitar 818 dolar. Kalau 15.000 5 kali 8 84 sekitar 12-an US dollar. Ini di G2. Silakan yang berminat untuk publish di sini sekitar 12-an begitu. Silakan. Nah, uniknya lagi, jurnal ini tidak menggunakan sistem submit, managerial submit ya. Dia setiap kali submit harus submit ke emailnya editor yang ini ya, emailnya editor yang ini. Kalau mau coba-coba silahkan ya. Electric Vision of Material at Submit by email agent editor ini. Silahkan disubmit di sini. Nah, ini panduannya, manuscript format grade 10 editor. Ini email di sini, silahkan. Lebih jauh kita lihat lagi jurnal ini. Ini saya menyarankan untuk para mahasiswa pasca sarjana ya, yang butuh publikasi cepat. Tapi saya tidak menemukan di sini historisnya artikel mulai dari penerimaan, diterima, dan acceptednya saya tidak menemukan. Ini contoh artikel yang terbit pada tahun 2021. Dia punya 4 volume, artinya terbit setiap 3 bulan sekali. Itu yang itu. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini contoh kita kalau kita melihat artikelnya. Kita lihat penulisnya dari mana saja. Kita lihat penulisnya dari mana saja. Oke. Ini statistik penulisnya. Nah, terbanyak itu Vietnam itu 21, Ghana. Ada yang paling banyak itu Kazakhstan. Yang banyak lagi Lituania justru terbit di sini, Meksiko itu juga terbit. Terbanyak lagi dari Rusia, sekitar 516 itu dari Rusia terbit di sini, Ukraina. Yang menarik, saya menemukan penulis dari Indonesia. Malaysia hanya 1. Oke, mungkin jurnal ini tidak begitu terkenal, tetapi di Indonesia sudah 4 orang publish di sini. Ini 4 orang publish di sini. Ya. Tapi bukan kebanyakan penulis dari Rusia, dengan biaya sekitar segitu itu tadi. Lanjut kita lihat salah satu volumenya. Ini salah satu volumenya. Nah, ini salah satu volume seperti ini. Ini 1 ya, 1 sampai sekitar 22 artikel ditulis di sini. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau mau sampai di sini, kita mau melihat contoh artikelnya, apakah itu tingkat kesukarannya atau bagaimana. Kita lihat dari pengolahan datanya
dari pendahuluannya. Karena jurnal yang baik itu pasti introduce-nya itu sangat-sangat konsisten dengan referensi yang cukup ketat ya, dan bagaimana mengungkapkannya itu juga sangat eh, sangat luar biasa ketika jurnal itu eh, diterima. Kita lihat, nah ini salah satu contoh artikelnya, Eropa Journal. Ini judulnya Opinion on People and Teaching of Primary School on Slovakia on Thematic Unit Sport Game in Physical and Sport Education. Ada berapa penulis ini? Ada 1, 2, 3 penulis di sini. Ini abstraknya. Kalau lihat di sini, kalau lihat di abstraknya, ini yang berisi tentang data-data kayak gini-gini ini. Nah, ini persis seperti penulisan artikel di Indonesia. Kan ini persis seperti artikel yang ditulis orang-orang Indonesia, punya gaya yang selingkung seperti ini. The aim of study was to analysis and compare this opinion of selecting group of people. Jadi ini tujuan dari studi ini untuk melakukan analisis dan komparasi pendapat dari berbagai grup dan anak laki-laki dan perempuan, and teacher, man and woman, laki-laki, murid baru laki-laki dan perempuan, dan guru laki-laki dan perempuan. Itu introduce-nya ini ya, ini referensinya 1, 2, 3. Ini penulisnya baik Ananta, tetapi di sini juga tidak terlalu ini ya, ini tidak dilingkan, jadi ini persis seperti tulisan orang-orang Indonesia ya. Ini meskipun begini, kalau seperti ini kan ada mendelainya. Kalau kayak gini according, nah ini ciri khas orang Indonesia, according to Singleton 2010. Nah, menurut pendapat Singleton, nah itu kan gaya-gaya orang Indonesia, gaya orang Indonesia. Silahkan. Nah, ini material and method. Ini hanya berapa lembar ya? Sekitar 2 lembaran lah introduce-nya itu. Dia tidak ada literasi review-nya, tidak ada. Ini material and method ya, ini partisipan, prosedur, analisis statistik ya, itu sangat-sangat lumrah untuk kita, karena kita memang kadang kita itu memang jadi satu di sini ya. Mau partisipan, mau prosedur, mau statistik jadi satu. Tapi ini kalau dilihat enggak begitu rumit ya. Ini sekarang hasilnya persis gaya selingkungnya orang-orang Indonesia. Kayak gini, ditulis begini ya. Jadi saya rasa kalau ini lebih kepada ini, lebih familiar lah kalau kita menulis dengan gaya kayak gini. Lebih familiar. Ini gambar-gambarnya. Ini gambar-gambar, justru tidak ada tabel ya, saya lihat ya, tidak ada tabel, tapi gambar. Sampai 5 gambar, 6 gambar itu seperti itu. Langsung presentasinya. Jadi ini kalau kita buat SPSS itu tinggal analis, description. Nah, di sini kalau biasanya rata-ratanya berapa, anunya berapa, itu di situ nanti lihat yang paling bawah, lihat grafik, histogram. Nah, bisa seperti ini. Kalau ini tes volume tes. Ini static evolution of unaware, jawabannya without appropriate position friend. Ini jawabannya, ini korelasinya seperti ini. Korelasi ini populasi and complexity spot and game roller, korelasi analysis answer meet the boys
in the tier popularities and complexity sport game rule. Ini popularity, yang ini girl, ini boys ya. Ini correlation populasi in complete sport woman. Woman ini man, ini berarti untuk gurunya, guru perempuan, guru laki-laki. Ya, ini sudah ini diskusinya. Dia membahas tentang sesuai gender laki-laki dan perempuan. Ini diskusinya membahas tentang itu dan ada referensinya. Oh ya, nah ini yang Bapak Ibu kalau masalah discussion ini, nah kayak gini, ini kayak Eropa ya. Discussion ini tidak membahas tentang tulisannya lagi ditulis di sini, ini tidak. Tetapi kita sudah membahas tentang kenapa nilainya segini. Kalau ini pakai statistik, analis ini bisa ini. Kalau tidak salah kemarin waktu saya workshop ada seperti ini. Saya lupa namanya, tetapi saya masih kalau ditunjukkan SPS saya bisa ini. Nah ini sama seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Nah ini jadi membahasnya nanti misalkan ini ya, online only 68%, bagaimana bisa 60%. Dia membahasnya nanti tentang interpretasi kita, tentang hasil review kita lalu dikuatkan dengan pendapat ahli. Tetapi beberapa jurnal juga tidak membolehkan pembahasan ada pendapat ahli, tetapi ini ada jurnal yang memang butuh untuk dikuatkan pendapat ahli. Ya, ini pembahasannya juga sebenarnya kalau menurut saya normal-normal saja ya. Conflict of interest, the other have or not conflict to interest to disclaimer, jadi tidak ada kepentingan. Nah ini referensinya. Oke ya, semuanya di sini berapa? 53. Berapa halaman kira-kira di sini? 53. Tapi kalau lihat di sini 53, 40 sampai 53 itu berarti sekitar 13 halaman, itu normal dan itu biasa di kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah share, like dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan yang belum silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk bahasan kali ini. Terima kasih sudah melihat dan semoga bermanfaat. Saya Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.